Tujuan dari proyek inquiry ini ialah satu, melatih siswa untuk menggali pengetahuan secara mandiri melalui pertanyaan yang memicu rasa ingin tahu mereka. Kedua, dalam mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan juga analitis pada siswa. Ketiga, melatih siswa menyusun laporan hasil penemuan mereka dalam bentuk video. Dalam tugas praktik pembelajaran inquiry ini, siswa diminta untuk memilih pertanyaan utama atau essential question, di mana siswa kita pilih atau mereka memberikan pertanyaan utama untuk dijawab melalui proses inquiry ini. Beberapa contohnya ada dari beberapa mata pelajaran. Pertama ada IPA, di mana ada pertanyaan bagaimana air bersih bisa dihasilkan dari air limbah. Kemudian pada mata pelajaran IPS ada pertanyaan mengapa beberapa daerah di Indonesia lebih maju dibandingkan daerah lain. Ada juga pertanyaan dari matematika, yakni adalah bagaimana cara matematika digunakan untuk merancang bangunan yang stabil. Kemudian dari bahasa Indonesia ada pertanyaan mengapa cerita rakyat penting bagi masyarakat lokal. Sekarang kita akan menjelaskan bagaimana tahap-tahapnya terjadi dalam menyelesaikan tugas tersebut. Pertama ada formulasi pertanyaan. Di sini guru memberikan panduan kepada siswa untuk menyusun pertanyaan tambahan dari pertanyaan utama. Contohnya apakah proses filtrasi dalam pengolahan air atau faktor apa yang membuat sebuah daerah itu dapat berkembang. Kemudian ada pengumpulan data dan informasi. Di sini siswa mencari informasi melalui observasi yang mereka lakukan atau eksperimen sederhana. Kemudian ada wawancara atau riset pada buku, internet dan juga sumber lainnya. Ada juga jika memungkinkan mereka dapat merekam proses pengumpulan data tersebut. Kemudian ada analisis data yang dilakukan, di mana siswa menganalisa data yang telah mereka kumpulkan, kemudian mencari pertanyaan utamanya. Kemudian ada langkah presentasi temuan. Disinilah siswa membuat video yang berisi tentang penjelasan pertanyaan mereka selidiki, kemudian proses pencarian data yang mereka lakukan bisa berupa cuplikan ataupun wawancara lapangan. Kemudian disebuatnya adalah kesimpulan atau jawaban dari pertanyaan utama yang mereka dapatkan. Sekarang kita akan menjelaskan. Baik, kita masuk kepada proyek inquiry yang dilakukan oleh siswa dengan mata pelajaran IPA dengan pertanyaan bagaimana air bersih dihasilkan dari air limbah. Di sini pertama ada formulasi pertanyaan tambahan, di mana berdasarkan pertanyaan utama yang sudah ditentukan tadi, susunlah beberapa pertanyaan tambahan untuk membimbing penyelidikan untuk siswa. Contohnya apa itu air limbah? Kedua, bagaimana proses pengolahan air limbah menjadi air bersih? Kemudian apa saja tahapan filtrasi dalam pengolahan air tersebut? Kemudian ada apa perbedaan antara air bersih dan juga air minum. Kemudian ada bagaimana teknologi modern dapat membantu proses tersebut. Untuk tahap berikutnya, di sini siswa akan melakukan pengumpulan data dan juga informasi dari pertanyaan-pertanyaan tersebut.
Di sini, siswa melakukan riset menggunakan berbagai sumber seperti buku pelajaran, ensiklopedia, ataupun artikel ilmiah. Kemudian dapat dilakukan juga dari internet, di mana dapat dilihat dari website, YouTube, ataupun jurnal-jurnal yang ada. Kemudian ada observasi yang dilakukan secara langsung. Misal adalah kunjungan ke instalasi pengolahan air atau IPAL. Kemudian ada wawancara dengan narasumber seperti guru, orang tua, ataupun petugas dari PDAM. Kemudian ada eksperimen sederhana yang mungkin bisa dilakukan oleh siswa tersebut, misalnya membuat alat filtrasi air mini. Nah, di sini siswa dapat melihat ataupun memilih yang mana mereka lakukan pengumpulan data dan informasi yang mereka lakukan sesuai dengan kebutuhan dan juga kemampuan mereka. Untuk tahap berikutnya, di sini siswa akan melakukan pengumpulan data dan juga informasi dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Di sini, siswa melakukan riset menggunakan berbagai sumber seperti buku pelajaran, ensiklopedia, ataupun artikel ilmiah. Kemudian dapat dilakukan juga dari internet, di mana dapat dilihat dari website, YouTube, ataupun jurnal-jurnal yang ada. Kemudian ada observasi yang dilakukan secara langsung. Misal adalah kunjungan ke instalasi pengolahan air atau IPAL. Kemudian ada wawancara dengan narasumber seperti guru, orang tua, ataupun petugas dari PDAM. Kemudian ada eksperimen sederhana yang mungkin bisa dilakukan oleh siswa tersebut, misalnya membuat alat filtrasi air mini. Nah, di sini siswa dapat melihat ataupun memilih yang mana mereka lakukan pengumpulan data dan informasi yang mereka lakukan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian siswa menganalisis data yang didapat. Mereka di sini setelah mengumpulkan informasi, mereka akan melakukan analisis untuk menjawab pertanyaan utama, dan beberapa hal yang mereka lakukan adalah membandingkan data dari berbagai sumber yang mereka dapat, kemudian mencatat kesimpulan sementara, kemudian menjelaskan hubungan antara konsep yang mereka temukan, dan kemudian mereka mengidentifikasi tantangan dalam proses pengolahan. Kemudian siswa menganalisis data yang didapat. Mereka di sini setelah mengumpulkan informasi, mereka akan melakukan analisis untuk menjawab pertanyaan utama, dan beberapa hal yang mereka lakukan adalah membandingkan data dari berbagai sumber yang mereka dapat, kemudian mencatat kesimpulan sementara, kemudian menjelaskan hubungan antara konsep yang
La mira de tu amor me envuelve en esta danza. La mira de tu amor